Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat beserta salam tak lupa pula tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Perkenalkan kembali, nama saya Siti Maesaroh dengan NIM 221340032 dari kelas BKI 6A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking dengan tugas learning journal setiap minggunya. Pada kesempatan kali ini, kelas dimulai seperti biasa dengan menunjuk 3 orang untuk melakukan public speaking selama 10 menit. Pertemuan kali ini dilakukan melalui via Google Meet karena dengan alasan masih bernuansa lebaran, dosen sedang melakukan halal bihalal, maka pada tanggal 8 sampai 9 April dilakukan perkuliahan secara daring atau online. Pada pertemuan kali ini, Pak Adi menunjuk 3 orang. Yang pertama Fiandini, yang kedua Zahfa Musfi, dan yang ketiga Tuti Komalasari. Mereka bertiga menyampaikan tema masing-masing selama 10 menit tanpa adanya hambatan apapun. Selanjutnya, setelah mereka menyampaikan materi mereka yang masing-masing berdurasi 10 menit, selanjutnya presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4 yaitu syarat-syarat public speaking dan faktor-faktor pendukung serta hambatan pada public speaking. Pada kali ini kelompok 4 beranggotakan beberapa teman kelas saya. Ada Nur Fadilah, Naufal Awaludin, Rismawati, Cherry Sukmawati, Hamimah, Amirah Najla, dan Supia Surya Ayuning Setia. Apa sih syarat-syarat public speaking itu? Yang pertama, ketika kita melakukan public speaking, pastinya kita memerlukan materi. Yang pertama ada syarat materi. Public speaking yang baik, melakukan public speaking yang baik berarti menyiapkan materi dengan baik pula serta matang isi materinya. Karena apa? Karena agar pas melakukan public speaking tidak merasa kikuk ataupun grogi saat melakukan public speaking. Karena materi itu begitu penting untuk kita sampaikan kepada audiens kita. Yang kedua, ada tempat. Public speaking yang berhasil itu ketika materi serta tempatnya pun nyaman untuk dilakukan. Ketika para audiens nyaman dengan tempat yang dilakukan, maka public speaking itu akan tempat menjadi penunjang yang nyaman untuk audiens dan para pemateri untuk melakukan public speaking. Ketika audiens merasa nyaman dan yang melakukan public speaking pun merasa nyaman, maka kegiatan public speaking akan berjalan lancar secara semestinya. Yang ketiga, syarat-syarat dari public speaking itu ada sasaran. Pastinya kita ketika melakukan public speaking itu harus menentukan sasaran. Pastinya sasaran di sini kan orang dan umurnya mungkin yang berbeda-beda seperti remaja, lansia, ibu-ibu, bapak-bapak, tergantung materi yang kita akan sampaikan. Karena materi itu sangat berperan penting kepada sasaran.
karena kita sebagai public speaker harus menyesuaikan materi serta sasaran yang akan dituju. Selanjutnya ada faktor pendukung public speaking. Tak dapat dipungkiri ketika public speaking yang berhasil ataupun suatu acara berhasil itu karena faktor-faktor pendukung. Yang pertama ada kejujuran. Seorang public speaker dilarang berbohong karena kita harus berbicara sesuai data dan fakta di lapangan agar para audiens atau sasaran percaya kepada kita untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua ada sikap yang benar. Ketika public speaker tidak melakukan sikap yang benar ataupun nyeleneh ketika melakukan public speaking, maka pandangan audiens atau sasaran akan negatif kebalikannya. Selanjutnya, faktor pendukung public speaking juga ada minat terhadap orang lain. Kita harus minat terhadap orang lain, harus merasa kita tuh membutuhkan sasaran tersebut, karena kan kita membutuhkan objek untuk melakukan public speaking. Karena kalau kita tidak merasa minat dari diri sendiri, public speaking itu tidak akan berjalan lancar. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah terbuka, ketika kita sudah yakin dengan diri kita sendiri, maka kita akan yakin apa yang akan kita sampaikan terhadap materi yang akan kita sampaikan kepada audiens atau sasaran tersebut. Selanjutnya ada hambatan-hambatan public speaking. Hambatan di sini terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal dari diri kita sendiri, yaitu kita belum terbiasa melakukan public speaking di depan umum, karena melakukan public speaking di depan umum itu bukan hal yang gampang gitu. Tidak bisa dilakukan oleh orang banyak ketika dia jarang sekali melakukan public speaking di depan orang-orang banyak. Selanjutnya mungkin tidak menguasai materi. Karena materi begitu penting. Kan tadi sudah dijelaskan, materi adalah syarat utama untuk melakukan public speaking. Selanjutnya faktor internal, hambatannya kita tidak bisa mengenali situasi dan lawan jenis ketika kita berbicara. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu ada audiens, waktu, teknis dan tempat, dan ketidakjelasan tujuan dan sasaran bicara. Yang pertama audiens. Audiens merasa tidak berminat untuk melakukan kegiatan mendengarkan materi-materi. Ketika audiens tidak merasa minat, mungkin public speaker itu akan diabaikan. Audiensnya akan mengobrol karena tidak berminat untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Kedua, waktu seperti melakukan public speaking harus mengenal waktu. Contoh, kalau sasarannya ibu-ibu, mungkin di waktu luang nggak bisa kita melakukan acara pada pagi hari yang mana ibu-ibu masih berbenah di rumah mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada teknis dan tempat. Mungkin tempat tidak bisa menunjang kegiatan acara public speaking tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada ketidakjelasan tujuan dan sasaran. Melakukan public speaking juga harus kita bisa menentukan tujuan agar jelas. Contohnya seperti edukasi posyandu, edukasi kesehatan, posyandu, itu kan kita memiliki tujuan yang jelas. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka audiens atau sasaran pasti akan mengacuhkan kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.